Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan dalam acara sosialisasi pengawasan partisipatif dengan tema penyusunan kegiatan pengawasan partisipatif oleh Lembaga Mitra Strategis Bawaslu yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu 23 November 2022 di Vef Hotel Kediri. Kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas Pengawas Pemilu. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dua lembaga yang nantinya akan melaksanakan MOU dengan Bawaslu pada hari ini telah hadir dari sahabat DPR ya, Pemuda Pancamarga, ada hadir secara pribadi. Yang saya hormati dua lembaga yang nantinya akan MOU dengan Bawaslu. Yang pertama Bapak Joko Trisulo dari pimpinan cabang Pemuda Pancamarga Kabupaten Kediri beserta rombongan, dan juga dari Bapak Hari Sugara SPD MPD dari Rektor Universitas Kahuripan, alhamdulillah juga beserta Pak Dokter, Pak dosen maksudnya, calon doktor. Amin. Boleh membuka dengan pantun Bapak Ibu sahabat? Boleh. Belum. Hari ini hari Rabu, esok hari Kamis. Semangat pagi sahabat Bawaslu untuk saling temu mitra strategis yang manis. Pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah tadi, maka secara resmi acara rapat koordinasi penyusunan kegiatan mitra strategis bersama mitra strategis Bawaslu pada hari ini resmi saya nyatakan dibuka. Dua lagi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya.
Untuk anggota PPM sendiri itu di ADART-nya kita memang tidak boleh politik praktis. Jadi kita berpolitik berkenegaraan, sifatnya seperti itu. Jadi kita tegak lurus ke atas. Apalagi orang tua kami dulu memang juga adalah berjuang-berjuang kemerdekaan juga, perintis kemerdekaan serta veteran-veteran, yaitu selalu mengimbau agar kita itu meneruskan jiwa semangat nasional 45. Makanya organisasi ini langsung memang berdasarkan kepres dari Presiden sendiri, ada di kepres nomor 18 seperti itu. Juga di dalam program TV kami memberikan peran adanya seperti mata kuliah pendidikan keluarga negaraan yang menjadi salah satu uji coba kami memberikan wawasan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi, sehingga wawasan terkait dengan politik kebangsaan dan juga pendidikan politik menjadi salah satu media yang saat ini digunakan oleh perguruan tinggi, khususnya di Universitas Kepulauan Mandiri. Namanya sudah diberikan kesempatan kepada Universitas Kepulauan Mandiri, semoga berjalan dengan lancar dan terus berkelanjutan. Terima kasih, saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sekali lagi bisa kita beri applause kepada dan Universitas Kepulauan. Semoga kita bisa lebih bersinergi dalam kerjasama, dalam kemitraan mendukung program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilu, pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu menuju pemilu dan pemilihan serentak 2024. Bapak dan Ibu, sebelum memasuki rangkaian acara selanjutnya, marilah sejenak kita tundukkan kepala berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan doa akan dipimpin oleh rekan kami, Saudara Baktiar Pakusadewo. Kepada Saudara Baktiar, kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wad din. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna taqwa wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami keanugerahan ridhamu atas acara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi pengawasan partisipatif, penyusunan kegiatan pengawasan partisipatif oleh lembaga mitra strategis Bawaslu yang nantinya akan dipandu oleh moderator kita, Sylvie Ariska. Saya selaku MC mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Kami harap acara ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Dan kemudian waktu akan saya serahkan sepenuhnya ke moderator. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sesi talk show kali ini yaitu tentang pengawasan partisipatif. Tentunya saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah hafal, bahkan sudah tahu ya apa sih itu pengawasan partisipatif. Nah, berbicara tentang pengawasan partisipatif, Bawaslu sendiri memang merupakan salah satu lembaga yang memiliki mandat untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, yang mana pada dalam pelaksanaannya kita membutuhkan dukungan baik dari pihak masyarakat untuk melakukan pengawasannya. Nah, pada kesempatan kali ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Kurniawan Muhammad, yang mana beliau adalah Direktur dari Jawa Pos Radar Kediri. Oke, langsung saja kita sambut Bapak Kurniawan Muhammad. Bisa diberikan applause terlebih dahulu. Demokrasi ya, pengawasannya keniscayaan kalau harus dilakukan apa? Secara partisipatif oleh segenap lapisan masyarakat. Dan ini kata kuncinya adalah partisipasi. Nah,
Saya mengutip pendapatnya Peter Dahlgren, ini seorang guru besar bidang komunikasi, demokrasi dan pers, media juga. Dia mengatakan begini, partisipasi sebagai sebuah proses itu melibatkan setidaknya 3 hal. Sesi tanya jawab, monggo untuk rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang ingin bertanya, untuk sesi pertama saya berikan kesempatan 3 penanya. Saya Beni Salamah, Ketua Disabilitas Kabupaten Kediri. Selamat datang Bapak Irawan, Bapak Kurniawan di Radar Kediri. Kami selaku penggerak disabilitas yang mau saya tanyakan kepada Bapak Kurniawan, peran media pas ini kepada disabilitas dalam pemilu tahun 2024 ini apa dan yang berkeadilan dan kepada masyarakat disabilitas, karena dalam agenda pertemuan ini kami nanti juga ada tugas yang membuat template. Jadi saya ingin tahu sejauh mana peran media kepada disabilitas tentang pemilu. Terima kasih. Nanti tolong ya, nanti menjadi perhatian kita di ini, nanti kita suarakan lah. Kan jadi Bawaslu, Bu Zaida kalau misalnya ada merespon ini ya, apa misalnya memastikan bahwa kelompok ini dipastikan pada pemilu 2024 akan tersalurkan hak pilihnya, dan nanti kami siap mengawal itu. Kami siap membuat. Ya, monggo. Terkait disabilitas. Iya, silakan. Ini apa mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Bu Umi tadi. Jadi itu 4000 sekian sama. Artinya mereka sudah 17 tahun lebih sudah memenuhi syarat lah, sudah memenuhi usia. Tapi itu apa ya, terjadi gap yang cukup tinggi ketika hasil di hari ya pemungutan itu dari 4000 sekian itu ternyata tidak ada 1000 yang datang di TPS. Nah, hasil evaluasi kami dengan kawan-kawan KPU itu memang ada human error, katakanlah petugasnya dalam mengidentifikasi kawan-kawan difabel ini memang tidak bisa semuanya teradministrasi dengan baik. Satu itu, yang kedua memang karena persoalan aksesibil ke TPS. Kalau mungkin selama ini misalkan kemarin kita juga diskusi di kantor dengan kawan difabel, ada kondisi-kondisi penyiapan TPS yang memang tidak ramah mereka, ini jadi persoalan tersendiri. Jadi itu yang kita mungkin tambahkan sekalian Bumi ya. Ini kawan-kawan PDKK lagi punya gawe terkait perda itu ya. Nah, perda nanti detailnya mungkin bisa pasca nanti dengan sekarang posisi sudah di Dewan, nanti mungkin bisa nanti bisa kita kawal untuk bertanya. Untuk pemateri kita yang kedua, beliau adalah seorang dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri. Jadi selain itu, beliau juga merupakan lawyer atau advokat dan juga konsultan hukum. Monggo langsung saja kita berikan aplaus yang meriah kepada materi kita yang kedua, Bapak. Ini kurang lebih hampir sama dengan materi kita yang pertama ini, Bapak, terkait pengawasan partisipatif, yang mana tadi sudah sedikit disinggung oleh pemateri yang pertama. Seperti apa sih apa yang harus kita awasi, kemudian bagaimana cara mengawasinya. Semua yang hadir ini terlibat bersama Bawaslu, saya yakin pemilu ini sukses. Paling tidak ancaman kerawanan pelanggaran itu bisa terkurangi dengan banyak. Karena memang tadi sejak awal sudah diceritakan bagaimana pemilu serentak ini berkaca di pemilu tahun 2019, sangat melelahkan. Kalau kita tergantung pada Bawaslu dalam penegakan pemilu ini untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, tentu saya bisa pastikan tidak mungkin bisa terlaksana. Maka dibutuhkan peran serta masyarakat untuk bisa terlibat langsung gitu. Nah, hari ini tentu untuk bisa kita terlibat dan melibatkan diri, maka yang perlu kita pahami adalah kita sadar positioning kita ini sebagai apa gitu. Ini untuk sesi yang kedua, saya buka untuk sesi tanya jawab. Monggo kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Terima kasih. Nama saya Nanam Yulianto dari BPN. Ini mungkin saya tidak
fokus ke ke bertanya, mungkin sekedar mengutarakan apa yang ada di benak saya terkait dengan apa yang sudah disampaikan dari Pak Kurniawan maupun Pak Saiful. Nah, terkait dengan apa yang menjadi resiko dari petugas pemilu yang terkait dengan kemarin di tahun 2019 terjadi banyak yang meninggal. Kalau saya mempunyai pendapat, mohon dapat itu dibuatkan suatu mapping, karena geografis dari lokasi tempat pemungutan suara itu kan beda-beda. Kalau untuk di area Kediri relatif geografisnya itu mudah dijangkau. Kalau kita lihat yang di daerah, mungkin di Jember kalau nggak salah ada daerah yang harus dibawa pakai kuda kalau nggak salah. Nah itu untuk mengantisipasi itu bisa dibuatkan suatu mapping area-area yang memerlukan perlakuan khusus. Yang kedua adalah terkait dengan kemarin terjadi banyak korban meninggal, berarti di situ harus ada mungkin semacam pos kesehatan yang dipantau untuk memantau para petugas pelaksana pemilu. Apalagi agendanya di pemilu tahun 2024 itu sangat banyak, yang potensi beban dari pekerjaan juga lumayan. Terus yang kedua, saya setuju dengan bagaimana memikirkan lagi tentang apa yang namanya honor atau insentif, sehingga tadi disampaikan petugas itu semangat untuk melaksanakan tugasnya dengan baik gitu. Kalau ibarat BBM itu, kalau BBM-nya Pertalite sama Pertamax sebenarnya beda. Nah, terus lagi ini mungkin semacam pendapat saja Pak Saiful tentang grey area yang disampaikan oleh Pak Kurniawan. Apakah boleh saya menyimpulkan terkait dengan grey area itu kita bertanya kepada rumput yang bergoyang saja, kata tindakan apa tindakannya gimana? Kalau grey area seperti tadi disampaikan untuk media itu kan paling pasti ada sisi komersilnya. Biasanya yang saya ketahui berita-berita yang viral, terlepas tadi antara hoax atau apa tadi, hoax atau apa tadi saya lupa ya, itu kan beda-beda tipis. Nah, terus paltering atau gimana lah, ini terkait dengan mungkin di pemilu pun juga pasti dari sisi komersial bisnisnya kan dicari mana yang nanti viral, ratingnya iklan yang banyak lah, pasti itu nanti yang disasar nih, karena kalau rating iklannya naik, pemasukannya media juga naik. Kalau naik berarti kan secara bisnis masuk gitu kan. Nah ini dengan hal seperti itu, kalau boleh saya tangkap yang disampaikan Pak Kurniawan tadi, masuk ini area relativitas dan grey area. Nah kalau sudah grey area begini, apakah kita sudah ya wis kalau ini ya kita sudah tanya saja kepada rumput yang bergoyang, atau mungkin ada semacam regulasi atau bagaimana supaya hal tersebut bisa diminimalisir. Terima kasih. Dari pemuja Pancamarga ini memberikan saran-saran ya sebenarnya berkaitan dengan bagaimana terkait tentang penyelenggara pemilu utamanya yang kemarin ya, banyak sekali tragedi yang meninggal. Itu memang perlu perhatian khusus nanti. Apakah tadi guyon saya gajinya dinaikkan atau personilnya ditambah, kan itu ya. Itu kan banyak sekali opsi, personilnya ditambah atau dipilih batas usianya yang masih muda gitu, jangan yang sudah sepuh-sepuh, senior. Nah itu penting juga. Dan ya itu untuk tadi ada tertinggal soal grey area. Grey area itu wilayah abu-abu. Gimana Pak? Secara aturan nggak salah. Memang negara kita negara hukum, asasnya legalitas. Kalau tidak ada aturan nggak bisa dihukum. Itu, ya kan? Kita nggak bisa menghukum orang kalau nggak ada aturan. Itu asas legalitas dalam negara hukum atau rule of law atau Rechtsstaat itu. Nah, bagaimana kalau hal-hal yang sifatnya grey area itu cenderung pada wilayah kode etik sebenarnya, wilayah etik ya. Wilayah etik itu tentu semua instansi punya aturan masing-masing, kode etik masing-masing ya. Di wilayah jurnalistik sebenarnya punya ya, bahwa
jurnalistik itu ya harus imparsial, independen, betul, terbuka. Tapi itu tadi tantangannya, kalau jurnalistik yang mainstream itu punya kode etik, Pak, clear. Tapi kalau yang tadi disampaikan di wilayah virtual dan media sosial yang disebut sebagai citizen journalism atau jurnalistik warga, itu tadi nggak punya kode etik ya. Aturan hari ini yang mengatur hanya Undang-Undang ITE. Itu sebagai dasar hukum jurnalistik warga. Dan selalu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE itu, yang pasalnya pasal karet, multi tafsir, macam-macam itu. Dan itu sampai hari ini belum diubah-ubah. Ya itu dasar hukumnya, apa sih fitnah, apa sih hoax, itu saja yang berkaitan dengan ini ya. Tapi kita memastikan bahwa grey area ini ya tentu wilayah-wilayah yang harus terus kita pantau gitu. Wilayah-wilayah yang sifatnya abu-abu tadi, contohnya PNS itu termasuk wilayah abu-abu loh Pak. Dia itu nggak boleh kampanye tapi boleh milih, itu kan abu-abu sekali. Kepada siapa dia bisa mengajak memilih? Apakah cukup dirinya sendiri? Apakah boleh ke keluarganya? Apakah boleh ke tetangganya? Itu wilayah-wilayah yang semuanya abu-abu gitu, ya. Dan sulit untuk dipastikan bagaimana melanggar atau tidak. Terima kasih. Mudah-mudahan ini ke depan kita bisa semakin bersinergi dan berkolaborasi, dan harapan kita semua untuk seluruh pengawasan tahapan pemilu maupun pemilihan serentak tahun 2024 bisa sama-sama kita lakukan secara kolaboratif. Jadi saya mewakili kawan-kawan Bawaslu Kediri dari awal tadi sampai titik ini. Dalam proses kegiatan ini kalau ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih dari saya, Abdul Kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.